بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari pembahasan hadis-hadis Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu kita masih dalam pembahasan tentang Kitabus Shalah dan penjelasan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam hari ini insyaallah taala kita masuki hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafidh Abul Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, wa an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum, aku diperintah untuk sujud di atas 7 a'zum, di atas 7 a'zum, jamak dari azmun.
Al-'azm yang dijamak dengan a'zum ataukah idham, yang makna asalnya adalah tulang. Dan yang dimaksud oleh beliau di sini di atas 7 tulang, yakni di atas 7 anggota tubuh kita. Lalu kemudian beliau menyebutkan secara rinci, alal jabhah, di atas jabhah, di atas dahi. Wa asyara biyadihi ila anfihi, sambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan ke hidungnya. Kata beliau alal jabhah, di atas dahi. Lalu beliau mengisyaratkan ke hidungnya. Wal yadain, dan kedua tangan. War rukbatain, dan kedua lutut. Wa atrafil qadamain, dan kedua ujung kaki. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Penyebutan muttafaqun alaih menunjukkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan apabila keduanya sepakat dalam mengeluarkan satu hadis, maka ini menunjukkan bahwa hadis tersebut telah menjadi kesepakatan para ulama tentang kesahihannya. Sehingga tidak ada keraguan tentang kebenaran hadis ini, dan bahwa ini merupakan hadis yang telah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun sahabat dari hadis ini disebutkan beliau adalah Abdullah bin Abbas. Beliau sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak paman beliau. Sekaligus beliau seorang sahabat yang mulia. Dan yang menunjukkan bahwa beliau termasuk di kalangan para ulama, termasuk di kalangan mereka-mereka yang tergolong di kalangan ulama sahabah, bahwa Abdullah bin Abbas termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu pula beliau dikenal sebagai seorang mufassir, ahli tafsir dari kalangan para sahabat. Tafsir beliau adalah merupakan hujjah, dan itu merupakan barakah dari dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia di dalam agama ini dan ajarkan dia ilmu ta'wil, yakni tafsir Al-Qur'anil Karim. Lalu beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda." Aku diperintahkan untuk sujud. Aku diperintahkan untuk sujud. Yang mengatakan ini adalah Rasulullah SAW. Dan tidak disebutkan siapa yang memerintah beliau. Disebutkannya bentuk fi'il mudhari' dalam bentuk majhul di sini disebabkan karena yang memerintah itu jelas. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak perlu menyebutkan siapa yang memerintah, karena asal dari perintah dan larangan itu
berasal dari Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga cukup beliau mengatakan umirtu, aku diperintah. Sama seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa khuliqal insanu dha'ifan, misalnya. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Tidak disebutkan siapa yang menciptakan, karena jelas Allah azza wa jalla yang menciptakan manusia. Maka demikian pula dalam hadis ini disebabkan karena jelasnya asal perintah tersebut, sehingga Nabi alaihi salatu wassalam tidak menyebutnya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan umirna dengan bentuk jamak, kami diperintah. Kalau lafaz yang disebutkan dalam Bulughul Maram ini dalam bentuk mufrad, umirtu, aku diperintah. Sedangkan pada riwayat yang lain dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, umirna, kami diperintah. Yani kami, wahai umat sekalian, kami telah diperintah. Yani Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkannya kepada kita sekalian. Untuk menunjukkan bahwa perintah ini bukanlah ditujukan khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun kepada Rasulullah dan kepada seluruh umatnya. Perintah apa itu? An asjuda, perintah untuk sujud. Perintah untuk sujud. Dan as-sujud akan disebutkan oleh beliau tata caranya, di mana kita mengetahui bahwa sujud merupakan salah satu amalan salat, dan bahkan termasuk amalan yang paling penting, amalan yang paling inti di dalam as-salat. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala sering menyebutkan lafaz-lafaz perintah untuk ruku' atau perintah untuk sujud, yang mana itu merupakan bahagian dari salat. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar rafi'in. Tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Bukan yang dimaksud bahwa rukuk yakni hanya rukuk saja, masuk ke dalam masjid rukuk saja. Namun maknanya adalah salatlah kalian bersama dengan kaum muslimin, salatul jamaah. Nah, disebutkan dengan lafaz rukuk disebabkan karena rukuk adalah merupakan amalan yang terpenting dalam salat. Demikian pula sujud. Wasjud waqtarib. Sujudlah kamu dan mendekatkan dirilah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan yang dimaksud hanya sujud saja, namun dengan rangkaian ibadah, yakni kerjakanlah salat. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang dimaksud dengan as-sujud. Dan as-sujud merupakan salah satu dari rukun salat. Tidak sah salat seseorang tanpa sujud. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menjelaskan yang mana yang termasuk di antara anggota-anggota sujud itu. Dari anggota-anggota tubuh kita. Maka beliau mengatakan, umirtu an asjuda, aku diperintahkan untuk sujud ala sab'ati a'zum, di atas 7 anggota tubuh. Maka 7 anggota tubuh ini merupakan a'dha'us sujud, anggota-anggota sujud yang seseorang tidak dianggap bahwa dia
sedang sujud kecuali apabila ketujuh anggota ini benar-benar diletakkan di atas tanah atau yang semisalnya. Jadi lengket. Kalau ada salah satu dari 7 anggota ini yang tidak lengket, yang tidak dilekatkan, maka tidak dianggap sebagai sujud secara syar'i. Sebab Rasulullah SAW diperintah dalam riwayat yang lain, amara Nabi SAW, Nabi juga memerintah kepada umatnya, dan perintah itu menunjukkan wajib, dan kewajiban ini merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun salat. Kalau kita sebutkan dahulu hadis orang yang jelek salatnya, Rasulullah SAW perintahkan kepada orang yang jelek salatnya tersebut, fasjud hatta tatma'inna sajidah, sujudlah kamu sampai engkau benar-benar tuma'ninah, tenang pada saat sujud. Menunjukkan bahwa ketika sujud diwajibkan untuk tuma'ninah, karena itu merupakan salah satu dari rukun as-salah. Maka 7 anggota sujud. Tidak diperbolehkan seorang mengangkat salah satu dari 7 anggota sujud tersebut kecuali apabila ada uzur yang tidak memungkinkan bagi dia untuk sujud. Nah, kalau misalnya di bahagian kepalanya itu, di bahagian dahinya, subhanallah, dia sedang sakit, ada bisul di bahagian dahinya, tidak memungkinkan bagi dia untuk meletakkan bahagian-bahagian dahi tersebut. Nah, maka dia semampunya menundukkan kepalanya. Ya. Atau misalnya pada salah satu bagian lutut. Pada salah satu bagian lutut. Dia tidak mampu. Maka semampunya. Apa yang dia mampu lekatkan, ya, di atas tanah, di atas permukaan bumi, maka itu yang dia kerjakan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Sebab ada pendapat yang mengatakan bahwa kalau tidak mampu salah satu dari anggota sujud, sudah enggak perlu sujud, gugur kewajiban. La, tidak demikian keadaannya. Apa yang kita mampu kerjakan. Ya. Kecuali apabila ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa seseorang diberikan rukhsah untuk tidak melekatkan. Ya, seperti misalnya seorang kesulitan sehingga dia salat dalam keadaan duduk karena sakit. Menyulitkan bagi dia untuk sujud. Ya. Maka yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menundukkan kepala lebih rendah ketika sujud daripada ketika ruku'. Sebagaimana yang telah datang dari berbagai riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau, aku diperintah untuk sujud di atas 7 anggota tubuh. Yang pertama beliau sebutkan alal jabha, di atas dahi. Dahi merupakan salah satu di antara 7 anggota sujud. Dan itu adalah merupakan hal yang wajib. Bagi orang yang sujud dia harus melekatkannya. Ya, bukan kepala. Nah, atau dia sujud misalnya dia hanya menyentuhkan mulutnya, dahinya tidak. Maka ini bukan sujud. Sujud itu adalah al-jabhah, itu asalnya. Lalu disebutkan dalam hadis ini wa asyara biyadihi ila anfih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan ke hidungnya
Sujud itu ada 7 anggota, kata beliau. Di atas dahi, tapi yang ditunjuk hidung. Itu bukan salah nunjuk. Ada hikmahnya. Ada tujuannya Rasulullah SAW melakukan hal tersebut. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala, bahwa Rasulullah SAW ketika menyebutkan alal jabha, di atas dahi, beliau meletakkan tangannya di atas dahinya. Wa amarraha ala anfi, lalu kemudian beliau lanjutkan sampai ke hidungnya. Lalu beliau mengatakan, hadza wahid, ini sama, satu. Dahi dan hidung satu. Yani dianggap satu anggota tubuh. Wajah maksudnya. Nah, yang menjadi anggota sujud adalah al-jabha, dahi, dan itu asal, dan hidung termasuk mengikuti al-jabha, mengikuti dahi. Nah, sehingga bagi seorang yang hendak sujud yang sempurna, maka dia harus sujud dengan meletakkan dahinya dan sekaligus hidungnya. Meletakkan dahi sekaligus hidung. Karena itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama mengatakan wajib hukumnya bagi seorang yang sujud untuk meletakkan keduanya. Meletakkan jabhah dan meletakkan hidung, mengikuti dahi. Dan ini pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Walaupun ada sebagian pendapat seperti pendapatnya Abu Hanifah dan salah satu hikayat dari Al-Imam Ahmad bahwa dengan jabhah cukup dengan dahi saja. Jadi kalau seorang sujud dengan dahi sudah dianggap sah, tanpa menyentuhkan hidung. Namun ini barakallahu fikum menyelisih sunnah. Dengan jelas Nabi SAW mengisyaratkan ke hidungnya. Terlepas dari perselisihan hadis, karena ada hadis yang datang dari Nabi SAW, la salata liman la yusibu anfahu minal ardh. Tidak ada salat bagi orang tidak menyentuhkan hidungnya ke tanah ketika sujud. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang kedudukan hadis ini, walaupun Syekh Al-Albani rahimahullah lebih condong untuk menghasankan hadis ini. Nah, terlepas dari itu, akan tapi hadis ini yang menjadi pembahasan kita jelas Bukhari Muslim. Hadis yang sahih. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka disentuhkan keduanya. Nah, lalu bagaimana kalau kemudian yang disentuhkan hidung saja, dahinya tidak? Jadi dia sujud, hidungnya aja. Nah, dahinya tidak. Nah, walaupun ini mungkin sulit dilakukan oleh orang-orang Indonesia. Karena untuk menyentuhkan hidung sulit. Kecuali dengan tersentuh dahinya. Karena kebanyakan ke dalam kan. Tapi kalau orang-orang Arab, mudah bagi mereka. Hidung sudah tersentuh, dahi belum. Nah, gimana kalau kemudian dia sujud, hidungnya saja yang disentuhkan, dahinya tidak? Sah enggak? Nah, ada sebagian pendapat seperti Abu Hanifah mengatakan sah-sah saja. Nah, sah saja. Nah, alasannya hadis ini. Karena hidung termasuk anggota sujud. Iya, tapi hidung itu mengikuti
bukan inti. Yang inti itu adalah jabha. Makanya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-jabha, dahi. Beliau mengisyaratkan ke hidung untuk menunjukkan bahwa hidung itu mengikuti hukum dahi. Mengikuti, bukan asal. Sehingga kalau dia menyentuhkan hidungnya saja dan tidak menyentuhkan jabha, maka tidak teranggap. Maka tidak teranggap. Oleh karena itu jumhur dari kalangan para ulama, dan disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan bahwa tidak seorang pun dari kalangan para ulama, mereka-mereka yang berpendapat wajibnya untuk meletakkan hidung ketika sujud, tidak seorang pun dari mereka mengatakan bahwa kalau dia sujud di atas hidung saja, maka sujudnya itu sah. Tidak seorang pun dari kalangan para ulama berpendapat demikian, kecuali Abu Hanifah bersendirian dalam masalah ini. Dan yang sahih, sebagaimana kita sebutkan, bahwa dahi harus disentuhkan. Nah, demikian pula hidung. Ya. Terjadi juga khilaf di kalangan para ulama. Apakah ketujuh anggota ini harus disentuhkan seluruhnya? Karena ada sebagian pendapat mengatakan bahwa kalau seorang sujud dengan dahi saja sudah cukup. Ya, dahinya saja yang disentuhkan. Tangannya tidak. Ya. Nah. Lututnya tidak. Wah, ini akrobat kalau seperti ini. Ya. Nah. Kalau ini tangannya diangkat, kemudian dia sujud, sah enggak? Terjadi khilaf, dan yang sahih sujudnya tidak sah. Ya, ketujuh anggota ini adalah merupakan anggota sujud. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Imam Ahmad dan An-Nasa'i dari hadis Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal yadaini tasjudani kama yasjudul wajh. Fa idza wada'a ahadukum wajhahu falyadha' yadayhi wa idza rafa'a falyarfa'huma. Sesungguhnya kedua tangan ini kedua-duanya sujud seperti sujudnya wajah. Maka apabila salah seorang kalian meletakkan wajahnya ketika sujud, maka hendaklah dia letakkan pula tangannya. Dan apabila dia mengangkat wajahnya, maka hendaklah dia angkat pula tangannya. Maka baru dikatakan sujud kalau dia meletakkan dahinya bersama dengan hidungnya, yakni wajahnya, lalu kemudian tangannya juga diletakkan, baru dikatakan sujud. Alal jabha, di atas dahi. Nah, di atas dahi ini, apakah ketika sujud di atas dahi itu harus terbuka? Ya. Apa hukumnya seorang sujud di atas kopiah misalnya? Dia pakai kopiah, kemudian dimajukan. Nah, sujud di atas lingkaran kopiah. Atau sujud di atas lingkaran sorban, imamah. Itu apa hukumnya? Nah, ini juga terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa tidak diperbolehkan. Dahi itu harus terbuka, bersentuhan dengan lantai atau tanah. Nah, baru dia katakan bahwa dia sedang sujud. Kalau tidak, maka bukan sujud. Namun ini, wallahu ta'ala alam, pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah. Bukanlah persyaratan dari seorang yang sujud harus bersentuhan dengan tanah atau lantai. Bukan persyaratan. Oleh karena itu seorang sujud
Mereka meletakkan kedua lututnya sementara mereka menutup kedua lututnya. Iya kan? Ada orang sujud diangkat celananya. Tidak ada. Jelas tertutupi. Demikian pula ketika seorang memakai kaos kaki misalnya, atau memakai sepatu ketika sholat, ya tentu tidak tersentuh dengan tanah. Hingga dalam hal ini tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa kalau seorang sujud diharuskan bersentuhan langsung dengan tanah. Nah, diperbolehkan. Dan dalam hal ini para ulama merinci dalam hal melapisi dahi dengan sesuatu itu ada 3 macam. Yang pertama melapisi dengan sesuatu yang terpisah dari dia. Terpisah dari dirinya, dari tubuhnya. Misalnya seperti tikar, karpet, ya, atau yang lainnya, kain. Itu terpisah. Maka ini boleh. Bahkan telah datang riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sujud di atas kumrah sejenis tikar. Menunjukkan diperbolehkannya. Rasulullah alaihi wasallam ketika mengunjungi rumahnya Ummu Sulaim, beliau juga sujud di atas tikar yang sudah usang. Menunjukkan bolehnya. Keadaan yang kedua, sujud dengan penghalang sesuatu yang berhubungan dengan dirinya. Berhubungan dengan dirinya. Nah, kalau itu melekat pada dirinya, seperti kain, misalnya, atau sorban, ya, lingkaran sorban, kopiah, yang semisalnya, maka ini yang diperselisihkan pula di kalangan para ulama, seperti yang kita sebutkan tadi. Dan yang sahih, hal tersebut diperbolehkan. Nah, atau kita mengatakan dibolehkan apabila ada kondisi hajat, apabila ada keperluan, ya. Tentu lebih afdal keluar dari perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama menyentuhkan langsung. Tapi kalau dia misalnya melapisi dengan kopiahnya atau dengan sorbannya atau dengan yang semisalnya, maka insyaallah taala diperbolehkan. Dan itulah yang datang dari para sahabat. Ada riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tidak satupun hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sujudnya beliau di atas lingkaran sorbannya. Tidak ada hadis yang sahih, bahkan hasan tidak ada yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di atas lingkaran sorbannya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, lalu beliau menyebutkan beberapa riwayat, lalu beliau jelaskan bahwa masing-masing dari riwayat itu sangat lemah sekali. Namun yang ada adalah yang datang dari sahabat. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan bahwa perkara yang masyhur di kalangan para ulama salaf, mereka sujud di atas lingkaran sorban. Dan juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala secara ta'liq dari Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yasjudun wa aydihim fi thiyabihim wa yasjudu ar-rajulu minhum ala imamatihi. Adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sujud sementara tangan-tangan mereka itu dimasukkan ke dalam pakaiannya. Ya. Tangan-tangan mereka berada di dalam lengan pakaiannya. Dan salah seorang dari mereka itu sujud di atas sorbannya. Menunjukkan bahwa ini adalah perkara yang masyhur, disebutkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya secara ta'liq, namun Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala menyambung sanadnya dan beliau mengatakan hadza asahhu ma fi sujud mauqufan ala sahabah. Riwayat ini yang paling sahih
yang datang dari sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum tentang masalah sujud. Maka ini barakallahu fikum menunjukkan diperbolehkannya, bahwa ini adalah merupakan perkara yang masyhur dari para ulama salaf radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian beliau mengatakan wal yadain, dan kedua tangan. Kedua tangan. Apabila disebutkan tangan di dalam bahasa Arab secara mutlak tanpa menyebutkan pembatasnya, maka yang dimaksud adalah sampai pergelangan tangan. Kalau kita mendapati nas dalam Al-Quran atau Sunnah disebutkan tangan secara mutlak, maka yang dimaksud adalah sampai pergelangan tangan. Nah, seperti hadis ini, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma." Pencuri laki-laki dan wanita, potonglah tangan keduanya. Yang dimaksud sampai pergelangan tangan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tayammum. Fatayammamu sa'idan tayyiban wamsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Dan usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Tangan kalian darinya, yang dari tangan tersebut. Disebutkan tangan, tidak disebutkan sampai mananya. Nah, kalau disebutkan tangan secara mutlak, maksudnya sampai pergelangan tangan. Dan itu dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pula di dalam banyak hadisnya. Ya. Kalau lebih dari pergelangan tangan biasanya disebutkan batasannya. Seperti ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang ayat wudu. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Basuhlah wajah kalian dan tangan kalian ila, sampai al-marafiq, sampai siku. Ya. Sampai ke siku. Untuk menjelaskan bahwa tidak sampai pergelangan tangan saja. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, maka sampai kepada batas yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Jadi yang dimaksud di dalam hadis ini wal yadain, yakni tangan saja. Yang dimaksud adalah telapak tangan dan demikian pula bahagian dalam dari jari jemari. Nah, ini semua harus lengket di atas sana. Nah, kalau dia sujud begini, dia tidak melekatkan batun ar-rahah, batunul kaf, bagian dalam dari ini apa namanya, kawan? Telapak tangan, ya. Nah, maka para ulama mengatakan tidak sah. Dia harus menyentuhkan seluruhnya, mampu dia. Nah, dan yang afdal tangannya diarahkan ke kiblat, jari jemarinya, sebagaimana yang telah sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, datang dari hadis Wa'il bin Hujr yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila sujud dhamma asabi'ah, beliau merapatkan jari jemarinya, Maka tidak benar apa yang dilakukan oleh sebagian mereka kalau sujud dengan kepalan tangan. Ini khilafus sunnah. Menjadi sunnah karena tidak meletakkan telapak tangannya dan bagian dalam dari jari jemarinya. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tangan harus diletakkan, diarahkan ke kiblat, sebagaimana
kaki-kaki atau jari jemari kaki demikian pula diarahkan ke kiblat semampunya. Setelah kita jelaskan dahulu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis Abi Humaid As-Sa'idi. Ketika Abu Humaid menjelaskan tentang sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan wastaqbala bi atrafi asabi' rijlaihi al-qiblah, dan beliau menghadapkan ujung-ujung dari jari jemari kaki beliau ke arah kiblat. Kecuali dalam kondisi seorang tidak mampu. Biasanya orang tua misalnya sudah kesulitan bagi dia untuk melipat ya jari jemari kakinya tersebut, ya dia semampunya lah. Fattaqullaha mastata'tum. Nah, warrukbatain, dan kedua lutut. Kalau ini bisa kita mengatakan hampir tidak ada perselisihan. Yang sering terjadi perselisihan itu masalah bahagian kepala, wajah, ya. Demikian pula tangan. Tapi kalau lutut, kelihatannya semua kalau sujud meletakkan kedua lututnya. Wa atrafil qadamain, dan ujung-ujung kedua kakinya. Yang ujung-ujung kedua kaki, yaitu dengan cara menjadikan kedua kakinya itu tegak, ya, di atas bahagian dalam jari jemari kakinya tersebut. Nah, sehingga tumitnya terangkat. Lalu kemudian dihadapkan bagian ujung-ujung jari jemari tersebut ke arah kiblat. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, bahwa Rasulullah SAW menghadapkan jari jemari yang tersebut ke arah kiblat. Lalu bagaimana keadaan kedua kaki? Apakah dijalankan atau dirapatkan? Yang sahih dalam permasalahan ini, wallahu ta'ala alam, adalah dengan cara dirapatkan. Walaupun ada perselisihan di kalangan para ulama dalam menyikapi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sujud beliau merapatkan rassa qadamai, beliau merapatkan kedua kakinya. Terjadi khilaf. Syekh Al-Albani melihat bolehnya menjadikan hadis itu sebagai hujjah. Dan di sana ada hadis yang lain, hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Khuzaimah, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salatul lail, kondisi malam hari gelap, tidak ada lampu. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Fa waqa'at yadi ala qadamai." Tanganku menyentuh kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dijadikan pula dalil oleh para ulama secara zahir, menunjukkan bahwa kedua kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dirapatkan. Ya. Sebab kalau dipisah, mungkin Aisyah hanya mengatakan, ya, tanganku menyentuh kakinya, satu kaki. Tapi di sini disebutkan dua, qadamai, kedua kaki. Sehingga secara zahir menunjukkan bahwa kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rapat. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, berkenaan tentang masalah menjadikan pelapis, ya, seperti yang kita sebutkan tadi. Setelah kita sebutkan bahwa kalau dia terpisah di atas tikar, maka hadis menunjukkan boleh. Kalau dia bersambung, yakni dengan kopiahnya atau sorbannya, lingkaran sorbannya, menunjukkan diperbolehkannya, dan itu perbuatan para ulama salaf. Yang tidak diperbolehkan kalau menjadikan pelapis itu salah satu dari anggota sujud. Kepanasan misalnya, tangannya jadikan pelapis, ya, atau tangannya ditaruh kemudian dia sujud di atas tangannya. Ini sepakat para ulama tidak diperbolehkan. Nah, dan di sana ada tanbih, peringatan
terhadap apa yang dilakukan oleh sebahagian ahlul bid'ah, terkhusus mereka dari kalangan Rafidhah, dalam hal bid'ah yang mereka sebarkan di kalangan umat. Masalah sujud di atas tanah Karbala. Sujud di atas tanah Karbala. Mereka menganggap bahwa sholat seorang itu baru dianggap sah kalau sujudnya di atas tanah Karbala atau yang menduduki kedudukannya. Karbala adalah tempat di mana terjadi pembantaian Al-Husaini radhiyallahu ta'ala, yang juga dilakukan oleh orang-orang Syiah yang telah menipu Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Itu tanahnya dianggap tanah suci. Tanahnya dianggap tanah suci. Sehingga mereka menjual tanah Karbala ini jadikan bisnis. Dibuat kayak lempengan bulat bundar itu. Juga dibawa oleh orang-orang Syiah. Kalau mau sholat dikeluarkan, ditaruh di depannya. Jadi sujudnya di atas tanah Karbala. Ya. Nah, mereka yang belum memiliki tanah Karbala itu, mereka mengambil sesuatu yang menduduki kedudukannya, seperti kertas misalnya. Mereka nggak sujud langsung gitu. Ya. Kalau mungkin di antara kita ada yang melihat orang Syiah getol dengan Syiahnya, tidak pakai pelapis. Nah, ini taqiyah ini. Nah, biasanya kalau mereka ibadah menggunakan pelapis itu. Kalau tidak punya tanah Karbala, maka dikiaskan pada yang lain. Kertas, yang semisalnya. Bahkan saya pernah punya teman ya, yang berpemikiran Syiah. Ketika itu dia sujud, dia ambil kertas. Terus sujud, jadikan di tempat sujudnya. Nah, ya. Lihat kondisi seperti ini, anak suruh salah seorang ikhwan nyalakan kipas angin itu. Nyalakan kipas angin, terbang kertasnya. Dibatalkan sholatnya, diambil lagi, sholat lagi. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ajaran dari mana yang seperti ini? Nah, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan biasanya mereka mengambil dari hadis-hadis palsu, dan kaum Syiah dikenal dengan senangnya mereka berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau atas nama para imam-imam mereka. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah taala yang kita jelaskan pada pertemuan kita di malam hari ini tentang hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Bolehkah kita menikah dengan jin dan meminta tolong kepadanya? Tolong jelaskan. Alhamdulillah, para wanita dari kalangan manusia cukup banyak. Mau mencari wanita salihat itu masya Allah banyak sekali. Para akhwat, ya, jangan mencari masalah. Nah, ya, jangan mencari masalah. Dalam hal ini masyarakat rahimakumullah memang terjadi khilaf. Terjadinya khilaf di kalangan para ulama menunjukkan bahwa kadang-kadang seperti ini bisa terjadi. Ya. Kadang-kadang bisa terjadi. Wallahu alam hakikatnya bagaimana? Ya. Kadang ada yang cerita. Nah, yang jelas terjadi. Namun yang seperti ini tidak diperbolehkan. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan fitrah manusia itu condong kepada sejenisnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah." Dari jenis yang sama. Nah, jadi pernikahan itu dari jenis yang sama. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala berhujjah dengan ayat ini menunjukkan bahwa
pernikahan harus dari sama jenis. Jin sama jin. Manusia dengan manusia. Tidak diperbolehkan manusia nikah dengan hewan. Maka tidak diperbolehkan manusia menikah dengan jin. Karena beda jenis. Nah. Dan subhanallah. Tujuan dari pernikahan itu kan mendatangkan mawaddah, rahmah. Gimana kalau nikah dengan jin? Nah, mungkin ya, ketika bertemu dengan dia, dengan wanita jin misalnya, ya, dia menampakkan keadaan yang cantik di hadapan, tapi itu bukan bentuk aslinya, ya. Bentuk aslinya wallahu taala alam. Ya. Yang jelas manusia tentunya secara fitrah tidak akan condong, sehingga menghindari perkara-perkara yang seperti ini itu lebih selamat untuk ya keluarga kita, anak-anak kita, dan juga repot pembagian warisan nanti gimana itu? Nah. Apa hukum memotong mayat Mr. S ya, untuk dijadikan bahan praktek dalam ilmu kedokteran? Kalau mayat itu muslim haram, tidak diperbolehkan. Kasru azmil mayyit ka kasri hayya. Ya, mematahkan tulang seorang yang meninggal itu sama seperti mematahkan ketika hidup. Seorang muslim terhormat hidup dan matinya, maka tidak diperbolehkan kalau mayat tersebut dari kaum muslimin. Apa yang harus dilakukan seorang dokter tatkala waktu tiba sholat sedangkan kami masih dalam keadaan melakukan pembedahan pada pasien? Jika ditinggalkan maka bisa memberikan mudarat pada pasien. Dan apakah boleh dijamak atau diqasar sholatnya padahal bukan musafir? Karena bisa saja pembedahan bisa makan 3 waktu di dalam sholat sekaligus. Nah, dalam hal ini apabila kondisinya demikian dalam keadaan darurah untuk menyelamatkan jiwa seseorang, maka merupakan udzur bagi dia untuk tidak mengerjakan salatul jamaah. Lalu apakah dijamak? Dijamak kalau memungkinkan di antara salat-salat yang dijamak. Antara zuhur dengan asar misalnya. Jangan dijamak zuhur, asar, maghrib. Maghrib dengan isya. Nah, di qasar tidak diperbolehkan. Karena mengqasar salat itu termasuk hukum safar, terkhusus bagi musafir. Maka tidak diperbolehkan bagi seorang yang muqim mengerjakan salat seperti salatnya musafir dengan mengqasar. Nah, lalu bagaimana keadaannya? Nah, saya sendiri tidak mengetahui bagaimana keadaan orang atau seorang dokter yang membedah itu. Tidak bisa ditinggal sementara, ya. Tolong digantikan 10 menit, 15 menit salat. Ya. Walaupun salat sendiri misalnya. Nah. Ya. Lah orang dalam kondisi perang saja diperintahkan untuk sholat pada waktunya, baik di saat sedang berkendaraan atau di saat sedang berjalan. Sholat dalam kondisi seperti itu, perang berkecamuk. Tidak diperbolehkan seseorang membiarkan dengan sengaja sehingga keluar dari waktunya dari sholat tersebut. Nah, maka dia harus mengerjakan dalam kondisi bagaimanapun. Dia harus mengerjakan pada waktunya. Maksud saya bahwa dia tidak boleh membiarkan misalnya sholat asar keluar dari waktunya baru dikerjakan pada waktu maghrib. Tidak diperbolehkan. Kerjakan pada waktunya. Ya. Nah, dalam kondisi apapun. Dalam kondisi bagaimanapun. Oleh karena itu saya katakan saya tidak mengerti bagaimana proses orang yang membedah itu, ya,
Bolehkah dia lepaskan sementara apa itu? Kaos tangannya itu? Bukan dari kaos, plastik atau apa itu. Dilepaskan, sholat sementara. Ya. Yang lain sedang melanjutkan. Nanti gantian. Bisa nggak seperti itu? Mana ini para dokter ini? Hah? Atau yang di kesehatan? Bisa nggak? Ya. Yang jelas dia harus mengerjakannya. Nah, tapi kalau misalnya dia mengatakan ya, kita nggak tahu ya, nggak boleh dilepas karena apa dan seterusnya. Ya, kalau dilepas menyebabkan ini, ya sudah kerjakan sambil pakai ya pelapis tangan yang digunakan untuk operasi. Fattaqullaha mastata'tum. Apakah alkohol boleh digunakan dalam bidang kesehatan seperti desinfektan? Wah ini butuh ahli penerjemah ini. Apa ini, Pak? Apa ini desinfektan? Hah? Untuk mensterilkan. Apakah termasuk terkena laknat seperti yang ada di dalam hadis yang sahih? Ya. Apakah tidak ada cara yang lain, alternatif yang lain? Nah, pernah ada ikhwan menggunakan minyak zaitun, masya Allah. Ya. Bisa menggantikan kedudukannya. Tidak ada alternatif lain, Pak. Ya. Kalau ada yang lain kemudian menggunakan alkohol, maka tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala. Bagaimana hukum bila imam membaca doa kunut mengangkat tangan? Bagaimana makmum? Apakah makmum mengikuti khusus pada masjid yang imamnya membaca doa kunut? Mohon dijelaskan. Kalau kunutnya kunut syar'i, ikuti imam. Tapi kalau kunut yang dimaksud kunut yang dibangun di atas hadis yang dhaif, kunut subuh, maka tidak mengikuti imam. Nah, hadis wa amma sujud fajtahidu fi du'a fa qamin ayustajaba lakum. Adapun ketika sujud bersungguh-sungguh dalam berdoa, maka sepantasnya lah untuk dikabulkan doa kalian. Apakah dengan dalil ini boleh seorang baca doa ini dalam sujud? Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lam bihi minni, dan seterusnya. Dan bagaimana dengan baca doa-doa yang lain yang tidak sahih hadis ini tentang doa tersebut? Doa di dalam sujud, doa umum, mau doa apa saja. Ya. Nah, mau yang pakai hadis yang dhaif, pakai hadis yang sahih, silahkan. Tapi ketika menggunakan, jangan meyakini bahwa saya berdoa dengan doa ini karena mengikuti Rasulullah, padahal hadisnya dhaif. Tidak. Jadi kita berdoa sesuai dengan selera kita. Apa yang kita inginkan, berdoa silahkan. Nah, jangan melihat kepada riwayat yang dhaif bukan karena hadis itu, akan tapi karena keumuman hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bolehnya berdoa dengan keumuman doa. Apa hukumnya mengadopsi seorang anak dari masih bayi dan setelah balik bagi orang tuanya, hukumnya apa? Ya bukan orang tuanya. Ya, di sini disebut bagi orang tuanya, bukan orang tuanya. Nah, hanya sekedar mengasuh saja. Apabila dia telah dewasa, maka bukan mahramnya, misalnya kalau dia laki-laki, dari wanita yang mengasuhnya, bukan mahramnya. Dan anak tersebut tidak boleh dinisbahkan kepada pengasuhnya, dinisbahkan kepada orang tuanya. Anda melihat pada sebagian ikhwah, kalau mereka mengangkat tangan mereka ketika bertakbir tidaklah sampai pada pundak-pundak mereka, dan tidak pula sampai pada telinga mereka. Sedangkan yang benar bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau bertakbir, maka tangannya sampai di bahu dan telinga beliau. Maka berikanlah nasihat. Ya. Yang menjadi ibrah adalah sunnah, jangan melihat orang. Ya. Nah, jadi sholat itu mengikuti Rasulullah, bukan melakukan suatu yang mana yang enak gitu. Kalau enak, Allah. Ya. Ada yang
Tidak sejajar dengan bahu, tidak sejajar dengan telinga. Kalau ada yang sepertinya, jangan ikuti orang itu. Dan jangan mengikuti kebiasaan yang sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saya mempunyai gigi yang tumbuh tidak rata. Apa ini? Bingsul. Apa gingsul? Ya. Apakah boleh bagi saya memasang kawat gigi agar gigi saya menjadi rata atau rapi? Boleh. Diperbolehkan karena tidak rata itu aib. Tidak secara umum. Tidak normal seperti yang lainnya. Maka sesuatu yang aib semenjak lahirnya misalnya, maka boleh untuk diperbaiki. Termasuk juga, bibir ya, kalau ada yang sumbing misalnya, maka boleh dioperasi untuk menghilangkan aib tersebut dan tidak termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya meminjam uang di bank yang berbasis syariah? Ya, semua sekarang ini orang-orang berlomba-lomba untuk mensyariahkan sesuatu yang haram. Sedikit-sedikit syariah, ya. Karena orang mengetahui bahwa ini riba. Bunga bank itu riba. Oh, tapi ada yang syariah, sistem syariah. Nah, ternyata setelah diperhatikan kurang lebih seperti yang lain. Allahul musta'an. Maka menghindari dari mereka lebih afdal, lebih selamat. Bolehkah makan tape yang dicampur alkohol? Mana tape dicampur alkohol? Nah, kayak gini. Aneh, ya. Saya belum pernah makan tape ada campuran alkoholnya. Ada? Nah, atau mungkin yang dimaksud tape itu ada kadar alkoholnya. Nah, kalau ini, ya, baru kita jawab. Nah, intinya barakallahu fikum, terserah ada zat apa yang terdapat pada tape itu. Yang jelas tape itu kalau dibuat, kemudian kadarnya dibiarkan harinya itu tepat, enak, ya, dan tidak memabukkan. Berapa banyak pun kita makan. Nah, kapan terjadi perubahan? Kalau sudah disimpan dalam batas yang tidak wajar. Nah, itu dikhawatirkan memabukkan. Tapi kalau dalam batas yang wajar, tidak mengapa, ya. Dan bukan termasuk sesuatu yang muskir, memabukkan. Nah, bagaimana kok ada alkoholnya? Dari mana Anda tahu? Kalau ada alkoholnya tentu memabukkan. Tapi kalau yang dimaksud kadar, ada persenan yang itu dimiliki oleh alkohol, ya, berarti bukan alkohol. Berarti bukan alkohol. Nah, adanya kadar sekian persen dalam satu jenis zat, nah, dan tidak sampai kepada tingkatan yang memabukkan, maka tidak dianggap sebagai sesuatu yang diharamkan. Ada orang bilang bahwa pada durian itu ada kadar alkoholnya misalnya, ya, ya itu tetap halal. Nah, walaupun terasa panas misalnya. Jadi yang menjadi inti di sini adalah al-iskar, memabukkan apa tidak. Kalau dia memabukkan maka haram, sedikit atau banyak. Tapi kalau tidak, kembali kepada hukum asal, perbolehkan. Ada atau tidakkah salat sunnah rawatib sebelum asar dan isya? Keumuman hadis Nabi SAW menunjukkan ada. Ya, ma baina kulli adzanain salat, di antara setiap dua azan, maksudnya azan dan iqamah itu ada salat. Nah, termasuk antara azan dan iqamah dari salatul isya dan salatul asar. Adapun tentang salatul asar ada hadis tersendiri, hadis Abdullah bin Umar rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'a. Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Namun saya membaca di
salah satu makalah yang di situ disebutkan fatwa Syekh Rabi', hafizahullah taala, beliau melihat lemahnya riwayat tersebut. Ya, namun saya sendiri belum pernah mengecek dari sisi mana kelemahan yang beliau sebutkan. Bolehkah kita melaksanakan sholat duha secara berjamaah? Jarang-jarang boleh. Keseringan tidak dianjurkan. Mana yang lebih afdal, menggerak-gerakkan jari telunjuk atau tidak pada saat kita tasyahud awal atau akhir? Terjadi khilaf di kalangan para ulama, dan yang zahir tidak menggerakkan jari. Itu yang sahih, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Wa'il bin Hujr. Nah, apa kita memakai baju sunnah atau gamis setiap saat kecuali kerja, termasuk menghidupkan sunnah dan berpahala? Saya kira permasalahan ini saya sudah bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa dalam berpakaian tidak ada pakaian khusus. Ya, yang jelas pakaian tersebut menutupi aurah, ya, dan luas, fafad. Fafad itu artinya longgar, sehingga tidak membentuk aurat laki-laki ketika dia memakainya. Nah, maka itu sudah cukup memenuhi persyaratan. Dengan syarat dia tidak memakai pakaian syuhrah, dan dia tidak memakai pakaian yang merusak harga diri dia di hadapan masyarakatnya. Misalnya dia hanya menutup antara pusar dan lutut, kemudian buka baju. Nah, ya secara zahir memang dia telah menutup aurat, tapi tidak sewajarnya dia berjalan sana kemari di hadapan orang sambil membuka baju. Nah, akan meruntuhkan, merusak nama baik dia, muruahnya. Nah, dan juga berpakaian dengan pakaian yang diketahui bahwa dia adalah seorang muslim, tidak tasyabbuh dengan orang-orang kafir dan dengan gaya dan cara hidup mereka, sehingga dengan itu kita bisa menerapkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an tusallimu ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau mengucapkan salam, ya, terhadap orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal, yakni dari kaum muslimin. Ya. Namun kalau seorang itu berpakaian tidak ubahnya seperti orang kafir sehingga kita tidak bisa membedakan, bagaimana mungkin kita akan bisa menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menebarkan salam kepada sama kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.